Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Dan salam kebajikan. Malam ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di Zoom meeting uh, dengan rangkaian Mubes IKA 2023. Saudara-saudara semua mungkin ada yang baru gabung di Zoom meeting kita ini, di mana kita sudah lakukan Zoom meeting yang pertama di tanggal 4 November kemarin. Di tanggal 4 November itu kita sudah sama-sama mendengarkan maksud dan tujuan daripada acara Mubes IKA 2023 yang mana ini cara hikmat untuk dan meregenerasi organisasi yang kita cintai ini. Akang teteh semuanya, malam ini kita akan lanjutkan Zoom meeting dan tentunya di Zoom meeting ini nanti akan dipandu oleh steering committee. Steering committee yang sudah hadir di sini juga ada beberapa orang. Saya izin perkenalkan kembali, ada Inai dari Angkatan 99, terus ada Kang Ivan, ada juga Kang Rikrik, ada Kang Dudi Manuk, dan ada Kang Dodi. Mereka adalah berkaitan dengan aturan atau perundang-undangan organisasi yang kita cintai ini. Sebelumnya saya ucapkan kembali selamat malam buat semuanya. Jangan lupa ya untuk mencantumkan nama angkatan di kolom chat supaya kita bisa data yang menyikapi perjalanan progres ini ya. Selanjutnya saya juga menginformasikan bahwasannya Zoom meeting ini kita akan lakukan beberapa tahap, yang mana tahapan itu diantaranya adalah sosialisasi tentang petunjuk pelaksanaan IKA ATB FT Unbar 2023. Sepertinya tim SC sudah siap ya untuk lakukan presentasinya berkaitan dengan Juklak, dan informasi saja di acara ini nanti kita akan berkesempatan untuk Q&A untuk lebih jelas secara detail. Silakan nanti Akang dan Teteh bertanya. Baik, kita akan persingkat waktunya karena kita sekarang sudah di jam 8. Mudah-mudahan waktu malam ini akan singkat, tapi bermakna ya, dan progres tentunya. Untuk itu saya monitor dulu SC-nya sudah siap. Sudah, Kang. Oke. Oke, Kakang semua, mari kita dengarkan paparan dari Steering Committee Mubes IKA ATB FT Unbar. Silakan waktunya, Ibu Nay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akang Teteh yang sudah berkumpul malam ini.
Perkenalkan, saya Nice dari Angkatan 99 yang kebetulan hari ini ditunjuk mewakili Ketua SC, Kang Dodi dari Angkatan 95, karena ada keperluan keluarga yang nggak bisa dihindari. Nah, di sini juga sudah ada teman-teman dari tim SC, ada Kang Ivan 93, Teh Lia 94, Kang Rikrik 94, dan satu lagi Kang Dudi masih di jalan, kemudian juga Kang Henry angkatan 2018 juga ada halangan hari ini. Mungkin untuk mengawali agenda kita malam ini, masih ada beberapa kendala yang saya dapat dari rekan-rekan OC terkait dengan perwakilan angkatan dan pengisian formulir. Nah, barangkali dari Akang Teteh masih ada kendala terkait ini, bisa sekarang kita buka kendalanya seperti apa. Kita waktu 10 menit ya untuk Q&A terkait formulir perwakilan angkatan dan surat pernyataan angkatan. Mungkin saya persilahkan barangkali kepada Akang Teteh yang mau bertanya. Bisa dengan audio ya, sementara ini ya, untuk mempertanyakan kendala itu ya Bu ya. Ya, silakan. Mangga Akang Teteh, dipersilakan untuk bertanya, berikan kesempatan pendaftaran wakil angkatan. Pendaftaran wakil angkatan ini sudah terinformasikan oleh tim OC dalam bentuk link, dan ini mungkin perlu ada kendala atau memang hal ini memang dirasa kurang efektif. Gitu. Formulir ini diperlukan untuk memastikan bahwa memang peserta nanti datang secara legal, begitu ya kurang lebih ya. Atau mungkin Ibu Dai silakan jelaskan berkaitan dengan masalah formulir. Baik, terima kasih Kang. Terkait formulir, ini kami sampaikan kepada teman-teman di tim OC bahwa formulir ini ada dua, yaitu formulir pendaftaran, formulir pendaftaran perwakilan angkatan dan surat pernyataan perwakilan angkatan. Nah, kalau memang ada kesulitan mengisi melalui link Google Form, surat pernyataan perwakilan angkatan ini juga formulir peserta itu bisa diserahkan soft filenya yang sudah diisi kepada tim SC. Nah, ini baru ada yang saya terima itu baru dari angkatan 81 dan angkatan 90. Jadi untuk angkatan yang lainnya masih belum masuk. Jadi kami tunggu dari ketua angkatan alumni atau yang memilih angkatannya untuk bisa mengirimkannya kepada panitia. Formulir ini kami tunggu
selambat-lambatnya tanggal 30 November 2023. Kalau memang tidak ada lagi, Saya mau ini, tanya, oh iya silakan. terima kasih. Kalau misalnya perwakilannya hanya satu yang datang, terus itu dari pernyataan angkatannya, kalau misalnya nggak ada ketua angkatan, dia menyatakan sendiri, bisa nggak? Misalnya seperti saya angkatan 68. Kemudian saya daftar hanya sendiri dan tidak ada ketua angkatan. Gimana? Oh ya, izin Pernyataannya sendiri menjawab atau gimana? Bu Ida angkatan 68 ya Bu. Iya, terus saya juga Nah, nggak pernah kirim. Saya belum pernah lihat formulirnya, atau saya memang belum lihat atau bagaimana, nggak tahu saya. Tapi saya belum pernah lihat formulir, isiannya gimana. Gitu. oh iya, Kasih. kembali kepada ini kami itu sudah menyerahkan kepada OC dan sudah saya lihat sudah sempat di-share di grup besar terkait surat pernyataan perwakilan angkatan ini. Jadi di sini ada bersama surat ini saya sebagai ketua angkatan atau mewakili angkatan. Nah, jadi seperti yang tadi Bu Ida sampaikan, kalau memang hanya satu orang, ini bisa dicoret ketua angkatannya. Jadi mewakili angkatan, dan di sini tinggal dicoret juga mewakili angkatan dan ditandatangani. Oke. Ya, makasih. Ya, saya belum pernah lihat sih. Atau memang bukan belum pernah lihat. Sayanya belum pernah buka lagi HP karena saya sibuk. Jadi saya baru tahu sekarang ada formulir. Atau memang nanti aja gitu misinya. Kalau udah dekat waktunya. Makasih. Kalau ini kita usahakan bisa terkumpul maksimal tanggal 30 November, Bu. Karena ini akan kita masukkan kepada list peserta yang berhak untuk mengikuti sidang pada saat hari H. Jadi di mana? Di grup besar masuknya, bukan ya, di... Ada di grup besar, Bu. Nanti mungkin teman-teman dari OC bisa mengirimkan kembali formulir dan surat pernyataan perwakilannya di grup peserta. Oke, ya, makasih. Makasih, Nay. Ya, sama-sama, Bu. Barangkali ada tambahan lagi? Selamat malam. Ya, malam Pak Kalai. Ya, saya monitor aja ya, monitor aja saya. Saya baru datang, saya monitor aja. Dilanjut Siap. dulu ya. Oke. Ya, makasih Pak. Ya. Satu lagi, nice. Iya, Bu. Saya kan pernah usul kalau nggak salah di Facebook ya. Bagaimana kalau ada ketua umum, ada ketua harian. Ketua umum itu dari angkatan, dari ATB, ketua hariannya dari Unbar. Karena kalau ketua harian kan yang langsung bekerja, kalau ketua umum yang mengawasi gitu. Tapi di sana ada jawaban yang menjawab itu, kalau nggak salah Pak Rohendi ya, saudara Rohendi, katanya itu harusnya nggak bisa katanya karena sudah dibuat DART-nya gitu, atau harus dirubah lagi karena itu harusnya dari dulu katanya gitu. Saya bilang, lo kan sekarang Mubes itu untuk memperbaiki ADART. Saya usul apakah kepengurusan itu bisa kalau bisa, kalau enggak juga enggak, saya nggak maksa. Ketua umum, kemudian ada ketua harian. Karena kan kita semua bekerja, jarang ketemu. Nah, ketua umum itu yang mengawasi saja, ketua harian yang aktif gitu. Jadi anak-anak yang masih muda lah gitu, Unbar masih muda. Tapi lo ketua umumnya dari ATB, tapi yang masih bekerja gitu. Bukan yang sudah pensiunnya, jika saya lain. yang masih aktif bekerja angkatan ATB-nya gitu. Seperti Bangkalai itu kan bisa jadi ketua umum. Terus ya ketua hariannya yang dari Unbar gitu. Ini sih usul dari saya ya. Makasih.
bakal aja jangan Sama-sama masalah ya. Bu, terima kasih banyak atas usulannya. Terkait dengan maksud yang Ibu sampaikan, nah ini kita akan sosialisasi sekarang. Agenda dari kami, tim SC, karena pelaksanaan akan kami buat itu selama 1 hari. Jadi panitia baik SC dan OC itu ingin pelaksanaan ini menjadi 1 hari. Maka kami akan melaksanakan Pramubes. Nah, Pramubes ini sebagai bentuk sosialisasi ADART, program kerja, dan kode etik. Nah, terkait hal-hal tersebut seperti masukannya Ibu, nanti kita akan masukkan di dalam agenda Pramubes ini, Bu. Dan Pramubes ini kita lakukan by Zoom seperti sekarang. Jadi sosialisasinya by Zoom, kemudian nanti masukan-masukannya bisa disampaikan melalui panitia, bisa melalui email ataupun langsung di grup peserta dalam format PDF. Jadi kami bisa langsung mengumpulkan data-datanya dan akan kita bahas pada akhir Pramubes sebagai revisi ADART, program kerja, ataupun kode etik. Jadi usulan Ibu mungkin nanti ya Bu agendanya pada saat Pramubes. Namun kita harap Akang Teteh, Bapak Ibu semuanya bisa sepakat malam ini bahwa kita akan mengadakan Pramubes selama sekitar kurang dari 1 bulan ini untuk mengejar segala kekurangan ataupun ada masukan dan tambahan terkait anggaran dasar, anggaran rumah tangga, program kerja, dan kode etik. Nah, mungkin Terus saya gambarannya seperti itu, Bu. Iya, Bu? usul nice. Itu emang Iya. bukan mau ini ya. Karena saya tuh kadang-kadang sibuk, terus kalau saya lihat di sini kan nggak jelas apa ADART-nya. ADART yang mau didiskusikan, apakah bisa dikirimkan filenya gitu. Jadi saya bisa baca sih, mempelajari gitu. Malu bener saya tuh udah 75 tahun. Iya. Kalau yang masih Iya, muda-muda Bu. main Jadi apa memang bisa lihat langsung kan kalau lagi Zoom meeting. Kalau saya beliau lah ninggalinnya karena saya juga munas di Jakarta nanti November itu bulan kemarin bulan September Oktober ya September tuh udah mulai sudah diberi bahwa ADART yang akan dibicarakan ini gitu. Kemudian apa sarannya gitu. Jadi kami langsung ini gitu. Jadi bisa dipelajari berhari-hari lah gitu. Dan saya iya, betul, Bu. bukan Jadi ngurusin ini aja ya, bukan ngurusin lembar aja, jadi masih banyak yang harus dibereskan. Jadi kalau bukan khusus ya, kalau untuk saya kan nice artinya. iya. Jadi Boleh, Bu. Jadi makasih ya. nah, jadi setelah malam ini kita akan sepakati dulu untuk Pramubes. Kemudian nanti ini kita akan share, Bu. Ya, PDF lah ADART, gitu, PDF ya nggak program apa-apa. kerja, kemudian kode etik ke grup Kode etik. peserta. Sehingga Bapak Ibu Akang Teteh bisa mempelajarinya sebelum kita memasuki prakongres yang pertama. Jadi minimal pada saat kita prakongres itu sudah bisa memberikan masukan-masukan. Jadi nanti kita misal agendakan tanggal segini itu kita membahas ADART dari pasal sekian sampai pasal sekian gitu kan. Nah, jadi dari situ harapannya Bapak Ibu Akang Teteh sudah bisa memberikan feedback atau masukan dan usulannya kepada kami. Jadi pada saat prakongres itu kita sudah punya rangkuman masukan-masukannya dan akhirnya kita bisa menetapkan usulan yang akan kita tetapkan nanti pada saat sidang pleno jadi dan hanya sidang sebentar komisi. Ya sehari ya memang gitu. Iya betul Bu, ya, karena ini agendanya 1 hari. 1 hari ya. Mungkin ini jadi portofolio pertama kita di IKTB FT Unbar akan adanya sosialisasi karena kan waktu jarak. Nah kita coba sosialisasi dengan
kemajuan teknologi ini kita difasilitasi, mudah-mudahan bisa Ya, di memfasilitasi PDF ini lah. semua. Enggak di PDF aja, enggak usah di Iya, copy, di boleh PDF. Ibu. Jadi malam ini kita sepakati dulu apakah Bapak Ibu perwakilan angkatan sepakat untuk kita mengadakan prakongres melalui online via Zoom. Ya, seminggunya kita sepakati juga mau 2 kali seminggu atau 1 kali seminggu supaya kegiatan pada saat hari H itu bisa semaksimal mungkin dan seefektif mungkin. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Mas. Oke. Ya, kesepakatan itu bisa disuarakan di sini ya dengan membuka mute atau memang lewat kolom chat ya, bahwa memang kita masing-masing menyepakati pramubes kegiatan ini. Oke, Bu Nay, silakan lanjut kembali. Jadi saya kembali, apakah Bapak, Ibu, Akang, Teteh sepakat kita akan mengadakan prakongres untuk jelang Mubes kedua tahun ini? Kalau saya setuju ya silakan. udah chat, saya udah setuju. Oke, setuju aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Ya, jadi kalau usulan saya, hari ini dengan prakongres dulu, justru hari ini pengenalan terhadap aturan-aturannya, terus sudah draft dari untuk ADRT, Roja, dan sebagainya. Nah, mungkin perlu waktu untuk dibahas. Nah, nanti selanjutnya, kapan ditentukan baru kita mulai masuk ke Pramubes ya. Gitu. Jadi memang sudah ada gambaran dulu, gitu. Menurut saya sih gitu, jangan langsung. Iya. Ya Pak, jadi hari ini kita sosialisasi dulu bahwa akan diadakan Pramubes, kita sepakati dulu. Jadi kemudian akan kita share ADART, program kerja dan kode etik. Kemudian kita juga putuskan kapan kita akan berkumpul kembali untuk Pramubes yang pertama. Dan bahasannya kita akan batasi misal program kerja dulu atau ADART dulu dari pasal berapa sampai dari pasal berapa. Mungkin itu Pak Dade ya? Ya, betul. Jadi ini sosialisasi pengenalan ya semuanya. Iya. Saya setuju. Nanti Pramubesnya diputuskan kapan. Iya. Supaya kita semua udah paham gitu kan. Saya setuju gitu. Silakan. Ya PDF, kalau bisa PDF, kalau bisa di email gitu. Biar mudah. Kalau yang di email kan masih diketik balik lagi usulannya seperti apa. Ya, boleh email, boleh, PDF gitu. boleh. Jadi cepat gitu. Kalau PDF kan harus putar dulu. Sementara itu dari saya. Ya. Iya. Terima kasih banyak usulannya Pak Dade. Sama-sama. Barangkali ada lagi masukan dan usulan? Ya, salam kangen buat Bang Kale sama si Ida sama Nawai. Sama Kang, salam kangen. Tanggal 18 jangan lupa. Kayak naon tanggal 18. Oh, insya Allah. Jangan Bang Kale mau aja. Betul aja. Bang Kale mau ikut. Kemana? Jalan-jalan. Oh, enggak bisa saya. Kan Bang Kale nggak bisa. Balik malam mingguan, Bang Kale. Yes, nggak bisa penuh acara. Ya, masih ditunggu ya yang lain untuk menyatakan sepakat dan saya sepakat ya. Ya. Ada yang menyatakan tidak setuju. Mungkin bisa Pramubes itu oke. Bisa mengeluarkan bisa mengeluarkan alasannya. Silakan Kang Rohendi ya? Atau siapa ini? HR36. Oke. Rohendi itu. Oke, sementara Rohendi itu dari beberapa personil menyatakan setuju dan sepakat ya untuk Pramubes via Zoom.
apa kita ambil suara terbanyak saja? Karena di sini banyak yang sepakat dan setuju. Jadi kita putuskan saja bahwa kita akan melakukan prakongres. Halo. Iya Pak Kalai. Kalau saya setuju supaya dilakukan prakongres, kalau perlu 2-3 kali juga nggak apa-apa. Sehingga kan siapa-siapa yang nanti ikut itu kan mereka sudah tahu. Jadi sudah waktu nanti acara mubesnya tidak berlarut-larut. Itu pertama. Yang kedua, dalam mubes itu juga jangan terlalu banyak kata-kata sambutan, jangan terlalu banyak. Semua dipersingkat-singkat supaya waktu kita sehari itu selesai. Jangan molor kemana-mana. Itu kan harus diperhitungkan dari sekarang tuh harus diperhitungkan itu. Karena yang paling banyak itu nanti adalah waktunya habis waktu pembahasan ADART pasti banyak menghabiskan waktu. Tapi kalau dari awal sudah dibicarakan, ya mungkin nanti tinggal poin-poinnya saja gitu. Itu kira-kira pendapat saya. Siap, terima kasih banyak Pak atas masukan dan usulannya. Barangkali ada dari yang lain yang ingin memberikan masukan? Terima kasih kepada Pak Ai. Mengenai kepesertaan kongres ya, kan kalau sesuai dengan edaran itu 2 hak suara, 1 peninjau perangkatan ya, perangkatan. Ya. Tapi ada beberapa angkatan ya yang cukup antusias sebetulnya. Jadi lebih dari 3 orang mungkin mereka bisa datang. Nah, karena terkendala cuma 3 orang ya, jadi mereka itu mempertanyakan gitu. Kalau menurut saya begini, ini usul ya, sebaiknya oke, hak suara 2 orang itu setuju ya. Cuman untuk peninjaunya silahkan aja, misalkan mau berapa orang juga, cuman panitia hanya menanggung 3 orang yang dibiayai oleh panitia. Selebihnya kalau mereka mau hadir, dipersilakan sebagai peninjau, tapi dengan catatan berbayar senilai berapa beban yang memang diperlukan untuk 1 orang itu, ya. Plus nanti dibatasi juga karena kapasitas ruangan atau gedung. Plus dibatasi juga dengan waktu, paling lambat tanggal sekian sudah masuk, selebihnya berarti tidak bisa diizinkan gitu. Jadi si mubesnya bisa lebih banyak pesertanya, tapi hak suara tetap dibatasi dan tidak membatasi 1 angkatan itu cuma 3 orang nantinya. Mungkin di angkatan 90 bisa ada 7 orang, 91 bisa ada 10 orang gitu ya. Soalnya mereka itu ada juga yang mubes sekalian temu kangen gitu ya. Jadi mereka ada naon gitu. Ya pengen pada ketemu lah. Cuman karena dibatasi, jadi cuma 3 orang, ya sudah saya nggak bisa datang lah nanti gitu. Ini cuman usulan ya, usulan karena sebelum semuanya diketok palu kan masih bisa memungkinkan ya. Terima kasih, Nay. Sama-sama Pak. Nah, terima kasih banyak atas usulannya, akan kami pertimbangkan di panitia SC dan OC. Nah, sebelum mungkin nanti pada saat prakongres yang pertama kita akan buka tata tertib prakongres dan pramubes dan mubes IKATB FT Unbar pada saat prakongres pertama. Nanti kita sepakati bersama terkait tata tertib tersebut pada saat pramubes yang pertama. Mungkin itu ya Pak Ai ya. Oke. Ada lagi ini Kang HR36.
Silakan Mr. HR 36. Mohon dibantu kepada Bapak, Ibu, Akang Teteh untuk merubah namanya dan menuliskan angkatannya supaya kami bisa mendata. Oh, dituliskan di sini HR 36 alasan tidak setuju karena kendala yang mau hadir via daftar online adalah harus ada lampiran dari angkatan. Bagaimana menanggapinya? Betul, Kang, karena terkait dengan perwakilan angkatan ini, kami berharap memang adalah orang-orang yang memang ditunjuk oleh angkatannya ataupun yang mewakili angkatannya dan siap dinyatakan sebagai perwakilan angkatan, seperti yang dinyatakan di surat pernyataan. Nah, kepada peserta MUBES ini, tadi termasuk seperti usulannya Pak Ai, gitu. Nah, itu kita akan bahas di tata tertib. Nah, tapi terkait dengan yang pertama ini, kenapa harus ada prakongres ini dan adanya lampiran dari angkatan ini untuk menyatakan keabsahan bahwa kita-kita yang ada di sini adalah para perwakilan angkatan atau yang mewakili angkatannya yang siap bertanggung jawab kepada angkatannya. Jadi bukan sekonyong-konyong datang, memberikan suara, memberikan masukan, tapi apakah itu sudah dibicarakan juga dengan angkatannya atau belum? Jadi kita di sini yang agak-agak seriusnya lah. Kalau umpaya reuni kan bisa datang siapa aja, kapan aja. Karena kebetulan ini terkait dengan musyawarah besar, kita berharap bahwa masukan-masukan ini bisa disampaikan kepada perwakilan-perwakilan angkatannya. Mungkin itu ya jawabannya untuk Kang HR 36. Dan saya mohon Kang ditulis nama dan angkatannya Kang supaya kami tahu, tidak anonim buat kami. Oke, jadi ini terlepas daripada data dan ini semuanya tentang tanggung jawab ya. Gitu kurang lebih ya. SC ya. Sambil kita juga tunggu yang lain. Oh, ada masuk lagi nih dari HR 36 alasan tidak setuju. Apakah Pramubes ada di ADART? Lalu yang ikut Pramubes online ini apakah dijamin 100% hadir? Oh, masalah kehadiran mungkin. Bisa ditanggapi, silakan. Terkait masalah kehadiran, Kang, kita harap juga dan pasti juga Akang Teteh, Bapak Ibu dan senior sudah berkomitmen bahwa dengan menjadi perwakilan angkatan itu siap hadir pada saat musyawarah besar. Terkait apakah ada di AD dan ART, ini kita akan bahas gitu kan. Memang tidak secara Pramubes itu kalau dibuat itu memang tidak ada, Kang. Secara ADART. Ini saya akan share. Maaf, ini Kang HR masih belum ganti nama ya, Kang. Ini dari angkatan berapa ya, Kang? Supaya kita bisa sama-sama saling mengenal, Kang. Coba bicara dong.
Jadi kita kembali kepada ADART. Di sini pada bab 7, anggaran rumah tangga, itu ada musyawarah biasa dan musyawarah besar. Di sini adalah proses pengambilan keputusan yang tertinggi. Itu ada di selama 4 tahun sekali. Nah, akan terkait ketentuan-ketentuan lain, kita lihat di bab 10 adalah yang belum diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga akan dibuat dalam ketetapan yang lain dan sesuai dengan ketentuan. Nah, kita karena di sini adalah para perwakilan angkatan, saya berharap kesepakatan kita ini masuk ke dalam bab 10 yang terkait dengan ketentuan-ketentuan lain. Dan ini kita akan coba sampaikan nanti di dalam juklak dan jusnisnya. Mungkin ada tambahan lagi? Nambahin, Nay. Assalamualaikum, Ya, Kang. nambahin boleh nggak? Babang Ya, Gilir. siap. Pak Ayi dulu ya, Pak. Oh, saya dulu boleh lah. Ya. Jadi sebetulnya mengenai prakongres ini bukan aturan ADART. Ini sebetulnya aturan mainnya SC. Silahkan saja mau aturan main seperti apa juga. Karena ini tidak ada kaitannya dengan ADART. Ya. Jadi mau mengadakan prakongres, mau mengadakan apa juga, selama ini memang SC yang mengkonsepnya, ya, atau mengaturnya menjelang kongres atau mubes ini, ya silahkan saja, tidak ada larangan gitu. Jadi jangan dibawa-bawa ke ADART, dikit-dikit ADART, dikit-dikit ADART gitu kan. Jadi ternyambung kalau menurut saya gitu ya. Ya, itu Nay, silakan Nay. Terima kasih masukannya Pak Ayi. Silakan Pak Bambang ya. Pak Ya, Dade. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya hanya warahmatullahi wabarakatuh. menambahkan aja poinnya kan tadi apa yang disampaikan oleh Kang Ayi, apa yang disampaikan oleh Bang Kalai, apa yang disampaikan oleh Kang Dade. Jadi sih sebenarnya mengefektifkan waktu. Jadi bisa saja nanti digongkannya di pas mubes. Tetapi di sini supaya sama dulu persepsinya, enggak kan orang juga dengan berbagai latar latar di belakangnya pasti ada yang belum on gitulah apa yang sedang dibahas. Namun kalau di Pramubes tadi yang bukan Pramubes apalah terserah istilahnya mau apa yang barusan Kang Ai sampaikan, artinya ini kan sebenarnya untuk menyamakan persepsi. Jadi pada saat keputusan yang finalnya ya nanti disahkannya di Mubes gitu. Ini hanya untuk mempercepat aja. Saya sangat setuju sekali kalau ada istilah apa ya menyamakan dulu persepsi lah, bahasa lainnya mungkin usul dan lain sebagainya. Itu aja Teh. Nuhun. Sama-sama Pak Diki, terima kasih. Tadi Pak Kalai sempat membuka mic-nya. Barangkali ada tambahan, Pak? Nggak ada, Nay. Lanjut aja. Siap, terima Saya kasih. ada sedikit. Oh iya, silakan Bu Ida. Tadi menyambung pembicaraan Kang Ayi, memang kita tidak usah sedikit-sedikit ADART ini karena keadaan ini aja Mubes itu sebenarnya 4 tahun sekali. Ini kan belum 4 tahun kurang berapa bulan, tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan nanti Februari untuk Mubes, jadi kita percepat. Nah, ini juga karena waktunya terbatas hanya 1 hari, biasanya 2 hari, ini hanya 1 hari. Jadi harus dilihat juga itu untuk supaya jangan keteteran seperti tadi Bang Kalai bilang, kemudian seperti Kang Ai juga bilang, ya. Jadi tidak usah lihat ADART, kita tidak melanggar ADART, nanti disahkannya di Mubes gitu. Apa yang kita
bicarakan sekarang atau bicarakan selama Pramubes. Itu mungkin tambahan dari saya. Oke, makasih. Nice. Terima kasih Bu Ida atas tambahan usulan dan masukannya. Nah, karena kita sudah sepakat terkait dengan Pramubes ini, mungkin nanti akan kita jadwalkan dilanjut di grup WA mungkin ya. Kita menyepakatinya mau 1 minggu 2 kali ataupun 1 minggu sekali terkait Pramubes ini. Karena ini waktu yang memang bergulir cepat, mungkin pembahasan terkait Pramubes ini saya tutup di sini dan saya lanjutkan terkait dengan karena banyak pertanyaan bakal calon ketua. Nah, malam ini kami dari SC ingin menyampaikan bahwa mulai besok akan di-share secara online di grup besar maupun di grup peserta terkait formulir pencalonan Ketua IK ATB FT Unbar periode 2024 sampai dengan 2028. Mungkin sekarang saya coba share juga terkait dengan formulir itu. Mungkin sudah muncul ya di layar. Jadi formulir pendaftaran itu akan kita share mulai besok. Dan di sini ada form biodata, kemudian surat kesediaan dicalonkan menjadi Ketua IK ATB FT Unbar, dan ditandatangani di atas materai. Kemudian ada form visi, misi, dan rencana program kerja. Kemudian ada data personil tim kampanye dan saksi. Dan ini salah satu surat rekomendasi angkatan. Jadi seperti periode yang kemarin, bahwa setiap calon ketua itu harus mendapatkan dukungan dari angkatan. Nah, tahun kemarin itu juga sama, sebanyak 5 angkatan, jadi kita tidak merubah ketentuan di sini. Jadi surat rekomendasi ini didapat dari 5 angkatan. 1 angkatan itu hanya boleh mencalonkan atau memberikan surat rekomendasi kepada 1 calon ketua. Nah, pendaftaran ini mulai besok, tanggal 2 November sampai dengan 2 Desember. Pengembalian formulir itu tanggal 2 Desember 2023, jam 23.59. Itu bisa melalui email panitia ataupun langsung dikirim melalui WhatsApp-nya panitia. Hard copy formulir beserta lampirannya itu diserahkan selambat-lambatnya 2 Desember 2023 jam 23.59 WIB kepada panitia. Jadi yang awal-awal sekarang boleh soft file dulu. Nah, tapi maksimal tanggal 2 itu sudah menyerahkan hard file-nya.
Terkait dengan persyaratan pencalonan, kita bagi menjadi persyaratan administratif, yaitu anggota biasa IKA ATB FT Unbar. 2. Mengisi formulir pencalonan Ketua IKA ATB FT Unbar, di mana semua berkas yang dibubuhi tanda tangan menggunakan tinta biru, supaya kita bisa membedakan antara yang asli ataupun yang bukan. Kemudian menyerahkan daftar riwayat hidup, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Yang kelima, berdomisili di Jawa Barat, diutamakan di Bandung, dan mampu meluangkan waktu serta bersedia aktif dalam tugas organisasi. Karena kita domisili ada di Bandung dan mayoritas ada di Bandung, jadi kita harapkan ketua itu berasal dari Jawa Barat, diutamakannya di Bandung. Mampu memimpin organisasi, kemudian berpengalaman dalam berorganisasi minimal 5 tahun. Tidak harus menjadi ketua ataupun pengurus inti, yang penting sudah berpengalaman dalam berorganisasi minimal 5 tahun. Memiliki kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas. Mempunyai visi dan misi untuk memajukan IKA ATB FT Unbar. Mempunyai kemampuan menjalin hubungan yang baik dan bekerja sama dengan semua alumni ATB FT Unbar dan pihak akademisi, industri tekstil, dan yang terkait dengan perstekstilan, organisasi lain, dan lembaga-lembaga lain. Mendapat surat dukungan minimal 5 angkatan IKA ATB FT Unbar. Satu angkatan hanya boleh memberikan 1 surat dukungan kepada calon ketua IKA ATB FT Unbar yang dinyatakan dalam formulir yang telah disediakan dan ditandatangani oleh perwakilan angkatan yang telah terregistrasi. Jadi, Bapak, Ibu, Akang Teteh yang ada di sini ataupun di grup WA, itu yang hanya boleh memberikan tanda tangan di surat rekomendasi. Memiliki kemampuan mengelola pendanaan organisasi. Dan yang terakhir, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau terlibat pidana yang dapat menurunkan kredibilitas organisasi IKA ATB FT. Kemudian, ketentuan pencalonan ketua IKA ATB FT Unbar itu dengan cara mendaftarkan diri menjadi calon ketua IKA ATB FT Unbar melalui panitia pelaksana musyawarah besar IKA ATB FT Unbar melalui email panitia mubas di mubasika2023@gmail.com atau bisa melalui WhatsApp panitia musyawarah besar IKA ATB FTU. Kemudian bakal calon ketua IKA ATB FT Unbar direkomendasikan atau diusulkan menjadi calon ketua oleh sekurang-kurangnya 5 angkatan. Dibuktikan dengan surat dukungan yang ditandatangani oleh pemberi rekomendasi. Kepada pimpinan Mubes melalui panitia pelaksana musyawarah besar IKA ATB FT Unbar melalui email panitia Mubes di mubasika2023@gmail.com. Batas terakhir pendaftaran calon ketua IKA ATB FT Unbar tanggal 2 Desember
2023 pukul 23.5 WIB. Setiap angkatan atau alumni pemberi rekomendasi hanya diperbolehkan merekomendasikan atau mengusulkan satu nama bakal calon ketua IKA ATB FT Unbar. Di sini ada tata tertib pemilihan ketua IKA ATB FT Unbar. 1. Panitia mensosialisasikan kriteria calon ketua umum kepada anggota melalui perwakilan angkatan sejak 12 November 2023. Panitia menyediakan formulir pendaftaran bakal calon pada masing-masing perwakilan angkatan sejak 12 November 2023. Formulir pendaftaran bakal calon Ketua Umum IKA ATB FT Unbar beserta lampiran persyaratan administratifnya harus diterima panitia paling lambat tanggal 2 Desember 2023 pukul 23.59 WIB. Jika terlambat dari jadwal tersebut, maka pendaftaran tidak diterima. Pemeriksaan administratif persyaratan dan verifikasi bakal calon Ketua IKA ATB FT Unbar oleh panitia paling lambat tanggal 8 Desember 2023. Penetapan calon Ketua Umum oleh panitia paling lambat tanggal 9 Desember 2023. Jadwal kampanye 10 sampai 18 Desember 2023. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada masukan atau pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan, boleh langsung. Assalamualaikum. Oh ya, silakan Pak Dade. Jadi kalau tadi saya menyikapi yang 5 angkatan berarti sudah ketebak ya, kemungkinan ada 10 calon yang akan masuk ya kalau semuanya ada. Ada 50 Betul, angkatan Pak. yang sekarang kurang lebih ya, betul ya? Betul, Cuma Pak. ini, jadi kalau aturan yang disampaikan seperti yang Kongres tahun lalu, 4 tahun yang lalu, itu untuk dipertimbangkan kembali aturan persyaratannya. Karena apa? Waktu Kongres 4 tahun yang lalu itu calon itu hanya ada 2. Hanya ada 2, artinya minim sekali teman-teman kita yang mau masuk atau mengajukan jadi ketua. Harapan saya untuk ke depan ini kalau bisa jangan 2 gitu, bisa 5, 7 kan ramai gitu suasana. Dan memang ada makin banyak calon berarti makin banyak orang peduli terhadap organisasi kita. Tapi itu sebagai pertimbangan ya, itu silakan ya. Terus Iya, yang keduanya itu terkait dengan nama bakal calon ketua IKA ATB FT Unbar. Kalau tidak salah itu ada usulan juga untuk UECM itu akan dimasukkan ke ikatan kita. Walaupun belum kita sahkan. Apakah tidak sebaiknya juga langsung aja ditulis di sana? Bakal calon IKA ATB FT Unbar dan UECM sebagai usulan saya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak usulannya Pak Dade. Ya, kita berharap Akang Teteh bisa membantu sosialisasi terkait dengan Ketua IKA ATB FT Unbar periode ini. Jadi harapannya muncul orang-orang baru, kemudian orang-orang yang mau membangun IKA ATB FT Unbar ini ke depannya. Jadi banyak para calon ketua yang mau bersedia untuk mencalonkan dirinya menjadi Ketua IKA ATB FT Unbar. Jadi mohon dibantu sekali dari Bapak Ibu Akang Teteh perwakilan angkatan untuk bisa mensosialisasikan ini kepada
semua, tidak terkecuali angkatan. Jadi mungkin lintas angkatan juga bisa dibantu. Barangkali ada lagi? Sedikit ini mungkin penjelasan. Mungkin apakah perlu dipertimbangkan mengenai masalah persyaratan itu, apakah mungkin terlalu berat atau terlalu apa gitu. Itu menyebabkan waktu itu hanya 2. Ya tentunya sosialisasi saat itu juga mungkin kurang juga ya. Karena kan saya sudah hitung kita kalau dengan 1:5 itu udah pasti 10 kurang lebih. Tapi kalau kita misalnya 1:3, itu kan lebih banyak lagi nanti calon-calon ketua. Maksudnya tiga pendukung ya. Kalau misalnya dari 5 turun ke 3, atau silakan yang lebih baik panitia yang lebih paham harus seperti apa gitu. Ya itu aja tambahan saya. Koreksi saya maksudnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dade, nanti akan coba kami bahas di panitia hingga besok sudah bisa kita share keputusan yang pasti terkait dengan formulir yang bisa dibagikan kepada Bapak Ibu, Akang Teteh, perwakilan angkatan maupun grup besar. Barangkali ada lagi yang mau bertanya. Di sini Pak Nandang. Silakan Pak Nandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Renai atas waktunya. Yang pertama perkenalkan, saya Nandang Supriyatna dari angkatan 92. Kebetulan di kepanitiaan saya duduk di tim OC ya. Pertama terkait mengenai calon ketua IKA ATB FT Unbar untuk persyaratannya sendiri. Itu dari beberapa masukan yang memang bisa saya terima di tim OC, baik ke saya secara pribadi ataupun ke tim, rasanya perlu dikaji kembali karena dirasakan terlalu berat. Poin yang pertama terkait mengenai dukungan 5 angkatan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Dade, itu bisa untuk dipertimbangkan kembali. Yang kedua, terkait untuk ketua, seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Ida, apakah kita akan menggunakan pasangan seperti ketua umum dan ketua harian, atau ketua dan sekjen, ya. Karena kalau mengacu kepada ADART ini, artinya usulan-usulan itu atau masukan-masukan itu terbantahkan. Karena di dalam ADART itu jelas disampaikan bahwa di situ hanya tunggal ketua. Tidak ada ketua umum ataupun ketua harian seperti yang masukan Ibu Ida ataupun masukan rekan yang lain. Ada antara ketua umum dengan sekjen. Itu dulu barangkali terkait dengan calon ketua, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan calon peserta mengenai formulir. Dari formulir yang sudah kita sebarkan ke seluruh anggota, sampai hari ini seperti yang diketahui bahwa yang baru kembali ke sekretariat itu hanya baru 2 dari sekian banyak itu. Baru 2. Ya. Rata-rata keluhannya yaitu ada yang dibilangnya gaptek atau lain sebagainya. Ya. Mungkin ini perlu dipertimbangkan juga oleh tim SC agar bisa dipermudah. Ataupun ada lagi choice, misalkan nanti memang saya mengerti ini ada batas waktunya, ya. Tetapi minimalnya setelah mereka menyampaikan calon pesertanya, nanti mungkin secara resmi mereka bisa mengisi saat hari H-nya. Itu masukan saja, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga
saya akan pending dulu karena ini terkait nanti dengan OC, jadi mungkin kami perlu melaporkan seperti halnya kesiapan dana, ya. Ini sedikit sounding aja kepada bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang terhormat semua, ya. Sampai hari ini kami dari dana usaha baru bisa mengumpulkan kurang lebih 25%. Jadi tentunya poin yang paling penting, kami mengharap partisipasi dari semuanya untuk kelancaran acara ini. Karena kami pun harus segera melakukan beberapa pembayaran, baik itu ke pihak hotel atau pembayaran-pembayaran yang lainnya. Dan bagi yang memang memiliki kemampuan untuk bisa membantu atau memfollow up kepada rekan-rekan yang memang sekarang sedang sibuk untuk menyampaikan proposal-proposal, ini sangat kita harapkan sekali. Itu dulu Teh Nai, Kang Tebing, dari saya Nandang Supriyatna 92 dan tim OC. Mangga kami tunggu tanggapannya. Hatur nuhun. Hatur nuhun Kang Nandang untuk usulan dan masukannya. Jadi kita sekarang sudah dapat usulan dari dua peserta malam ini, dari Pak Dade dan Kang Nandang terkait surat dukungan. Supaya bisa dikurangi dari 5 misal menjadi 3. Nanti akan kami pertimbangkan di tim SC terkait dengan surat dukungan tersebut. Kemudian yang kedua, terkait untuk agenda yang perwakilan angkatan. Kalau umpamanya dirasa sulit mengisi Google Form, itu kan kita sudah bagikan secara soft file PDF-nya. Nanti PDF-nya tinggal diisi dan diserahkan kepada panitia saja. Jadi tidak perlu mengisi link. Nanti kita akan cocokkan antara link dan ini. Jadi mana yang mengisi link, ada yang mengisi pengiriman secara soft file kepada panitia. Untuk mempermudahnya mungkin itu. Selain kalau memang agak kesulitan juga, kita sih tidak berharap pada saat hari H, Kang. Karena kalau umpamanya hari H, itu kita akan buat ID card, supaya yang masuk ke dalam ruang sidang itu adalah orang-orang yang memang perwakilan angkatan. Jadi kalau pengisiannya di hari H, kita agak kesulitan mengisi ID card-nya gitu kan, dari awal. Jadi kita tidak bisa langsung mengesahkan berapa peserta sidang, karena nanti malah sibuk dengan registrasi dan administrasi. Dan itu kita coba minimalisir dan seefektif mungkin karena waktu yang terbatas itu. Jadi harapannya kepada Bapak Ibu, kalau memang ada kesulitan dari sekarang-sekarang terkait formulir, apakah harus mengisi hard file, misal kita fotokopi dan kita serahkan, itu bisa disampaikan saja. Apa kita akan nanti mengambil formulir itu teknisnya? Kalau apabila memang hard file, tidak bisa soft file, itu tolong disampaikan kepada kami di panitia. Jadi kita coba rangkum itu semua, Kang. Mungkin terkait 2 item itu sudah saya jawab. Dan yang ketiga, terkait pendanaan, kami juga mohon bantuan kepada perwakilan angkatan untuk bisa mensosialisasikan kegiatan ini. Dan memang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Nandang, kita bersama-sama dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Mungkin itu ya Pak Nandang, tanggapan dari kami sementara ini dari ESC. Oke, terima kasih Teh Nai. Satu lagi mungkin perlu ditanggapi mengenai usulan untuk paket yang ketua itu.
apakah ketua umum dengan ketua harian atau ketua dengan sekjen, ini tolong ditanggapi. Nah ya, karena ini beberapa kali usulan itu masuk juga lewat OC. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terkait ini, karena kita kan masih memegang ADART 2020. Sesuai dengan ADART, memang struktur organisasi ini, saya izin share. Jadi untuk sementara kita hanya bisa memfasilitasi ketua karena struktur organisasi ini masih baku ya, sampai dengan adanya perubahan struktur organisasi yang bisa diusulkan pada saat nanti. Jadi sementara mohon maaf untuk usulan ketua, wakil ketua, ketua umum, dan ketua harian itu tidak bisa kita akomodir karena kita masih menyesuaikan dengan ADART ini. Mungkin itu Kang jawabannya, Kang. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Mangga dilanjut Tenai atau Kang Tobing. Tenai boleh menyampaikan pendapat, Tenai. Ya, silakan. Saya pernah di pengurusan sebelumnya. Jadi kalau barusan ini anggap aja wacana. Kalaupun mau diresmikan nanti di Mubes gitu. Jadi organisasi kita ini memang sebaiknya banyak orang yang bisa berkontribusi lah. Jadi kalaupun karena ya saya pernah mengadakan acara waktu itu apa ya, yang buka bersama itu. Kalau banyak orang rasanya sih lebih mudah, lebih ringan gitu. Begitupun dengan organisasi tadi. Kalau tadi ada wacana bahwa untuk ketua umum misalnya ya dari yang senior, dari APD misalnya, siapapun itu. Kemudian hariannya bisa dari Unbar atau dari WCM kalau ada. Ya sistem paket lah gitu ya, jadi supaya nggak terlalu berat. Karena dengan waktu kemarin 4 tahun lumayan. Kalau menurut saya lumayan. Saya merasakan lumayan walaupun saya bukan di posisi ketua gitu ya. Hanya ketua bidang. Tetapi itu memang saya rasa ya lumayan menyita perhatian dan waktu. Jadi kalau ada wacana ketua itu ya terlepas ya, tapi itu komposisi yang sangat baik lah. Kalau misalnya ketua itu dari APB, kemudian hariannya dari saya pikir supaya lebih sinergi lah. Saya pikir saya sih secara pribadi sangat setuju. Itu aja nanti disahkannya di Mubes aja nanti kalau mau digodok. Tapi itu untuk sebagai wacana saya pikir sangat bagus. Nuhun Tenai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang untuk masukan dan usulannya. Betul, sementara ini kita mengikuti dulu ADART lama. Mudah-mudahan dengan adanya usulan nanti pada saat prakongres dan disahkan di kongres, di Mubes, jadi kita bisa merubah aturan. Nanti ada paket ketua umum dan ketua harian ataupun ketua dengan sekjen. Nanti harapannya banyak usulan, banyak masukan, sehingga organisasi ini bisa berkembang dan lebih baik lagi. Mungkin ada lagi dari yang lain? Saya Tenai, tambahan. Masukan, sorry. Halo, Silakan Tenai. Pak. Terima kasih. Menanggapi tadi pembicaraan dari Cida,
Kang Nandang, Kang Bambang. Oke ya. Jadi begini, tetap pada prinsipnya seperti awal, semua aturan, semua kegiatan-kegiatan atau posisi daripada MUBES ini harus berpatokan pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang saat ini berlaku. Adapun usul-usul yang tadi, ini memang sudah muncul wacananya pada saat 2-3 tahun yang lalu. Pada saat suasana yang memang saat itu kita harus memerlukan hal itu. Nah, alhamdulillah sekarang masih diingat dan muncul lagi. Jadi begini menurut saya, ini mungkin jalan tengah. Aturan ADART tetap harus berjalan, tidak boleh dilanggar. Pada saat nanti setelah terpilih ketua, jadi istilah siapapun ketuanya, pastikan saat terpilih ketua, ADART sudah disahkan. Pada saat ADART sudah disahkan, kemungkinan usulan yang tadi sudah masuk misalnya diterima oleh semua peserta dan masuk dalam aturan di ADART. Artinya nanti ketua yang dipilih itu otomatis jadi ketua umum dan dia berhak mengangkat ketua hariannya. Dan saya rasa pengetahuan saya selama saya ada organisasi, ketua harian itu diangkat oleh ketua umum, tidak dipilih dalam musyawarah. Kenapa? Karena harus orang yang cocok, sama-sama sepaham, sepengertian dan sebagainya gitu. Agar arah haluan yang dipimpin itu sama-sama. Ya, jadi menurut saya tidak ada masalah, jalan aja dulu. Nanti setelah disahkan ADART, ketua sudah terpilih, silahkan mengikuti aturan yang dilakukan oleh diinikan oleh ketua umum yang terpilih maksudnya. Dipilih oleh ketua umum yang terpilih. Yang kedua, itu terkait masalah banyak tidaknya personil dalam organisasi, yaitu tergantung daripada pimpinannya, nanti ketua yang terpilih maunya seperti apa mainnya gitu ya. Cuma memang ini sebagai siapapun yang jadi ketua nanti terpilih harus pahami dulu. Karena biasanya ada 2 pilihan kalau memimpin itu. Apakah akan jadi pengurus oriented atau panitia oriented. Kalau pengurus oriented, jadi biasanya umumnya selamanya itu orang-orang pengurus yang langsung merangkap jadi panitia. Jadi kesannya banyak sekali itu pengurusnya gitu. Tapi kalau panitia oriented, pengurusnya jangan banyak-banyak, sedikit aja nggak masalah. Tapi dia tiap kegiatan bisa membentuk lagi kepanitiaan baru, jadi bisa merangkum semua anggota yang ada di IKFT Unbar, ATB atau WICM kalau memang ada sudah bergabung WICM. Jadi variasinya di sana. Jadi tetap saya berpikir apa yang disusul itu bagus sekali, saya setuju. Tapi untuk aturan kali ini harus ditetapkan dulu sesuai dengan ADART. ADART itu sudah ditetapkan bahwa nanti itu ada ketua umum, ketua harian, ya tinggal mengikutinya. Tapi itu mungkin solusinya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak atas arahan dan usulannya. Jadi masukan dari Pak Dade juga memang betul sekali. Jadi sementara ini kita hanya bisa mengikuti ADART yang lama. Jadi kalau memang nanti ada perubahan dan sudah disepakati dan disahkan dengan ADART yang baru, harapannya itu bisa langsung ketua baru itu memilih sekjennya ataupun memilih ketua harian. Jadi mohon maaf untuk sementara kita tidak bisa bikin paket dulu. Jadi baru 1 orang sebagai bakal calon ketua. Mungkin itu untuk menjawab pertanyaan tadi dari Bu Ida dan Pak Nandang terkait dengan pencalonan ketua. Barangkali ada lagi dari yang lain? Nay. Ya, siapa I? Mengenai penjaringan bakal calon ketua, ini saya pengen memberikan ilustrasi ya. Jadi pertama, pasti yang diharapkan untuk menjadi ketua nanti ya, dia yang secara ekonominya sudah mapan. Ya. Dengan tidak mengecilkan
peluang atau keinginan dari anggota-anggota yang lain yang belum mapan. Ya, karena pada saat nanti sudah menjadi ketua, itu dia harus siap berkorban secara moral dan material terutama untuk menggerakkan organisasi. Itu ya. Terus yang kedua, diperlukan orang yang mempunyai integritas ya dan rasa kecintaan terhadap organisasi ini ya, supaya dia dalam melaksanakannya juga tidak merasa terbebani lah dengan organisasi ini. Nah, pada kenyataannya ya, orang yang kita harapkan itu eh, tidak gampang untuk didapatkan. Karena notabene orang yang sudah dalam posisi begitu ya, mereka itu tidak mau ditambahin lagi pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Ngapain saya harus mikirin organisasi, saya juga sibuk dengan kerjaan sendiri kan gitu ya. Nah, ada lagi mungkin orang yang belum mapan atau belum siap ya secara finansial, tapi ingin dikenal ya. Tiba-tiba muncul saja mencalonkan diri misalkan ya, mencalonkan diri. Dan ini kalau misalkan terjadi itu bisa jadi bumerang buat organisasi kita nanti gitu. Nanti stuck lagi, nggak jalan lagi nih organisasinya gitu ya. Makanya kenapa saya selalu bicara bahwa tolong persyaratan terhadap ketua ini dibuat sesimpel mungkin ya, dibuat sesimpel mungkin. Pertama, karena orang yang nanti kita harapkan itu pasti dia tidak mau dicalonkan sebetulnya. Tidak mau dicalonkan. Jadi kita harus paksa atau kita harus lobby supaya dia mau naik ya. Nah, pada saat contoh begitu ya. Contoh saja ini contoh. Apa saja sih syaratnya? Oh, harus sehat secara jasmani dan rohani. Ah, malas saya kudu pariksa lagi. Udah ganti aja lah yang lain. Ya, gitu kan. Itu realitasnya akan begitu. Jadi akan terjadi demikian. Dan satu lagi, waktu pendaftaran atau penjaringannya kalau bisa dipepetkan ya 1 hari menjelang Mubes juga tidak masalah ya, karena ini akan terjadi lobby atau kita penjaringan ini kita harus sowan dulu ke yang bersangkutan misalkan kalau memang sudah ada target ya, sudah ada target. Syukur-syukur sih ada yang mencalonkan tapi dia secara finansial oke, secara organisasi oke, integritas oke, itu mah sangat beruntung kita ya. Jadi tolong SC pikirkan lagi supaya dalam penjaringan ketua ini kita jangan salah pilih lagi gitu. Karena resikonya itu besar sekali, ini harus menunggu lagi 4 tahun nantinya gitu. Itu Nay, usulan dan masukan ya. Nuhun Nay. Sama-sama Pak Ai. Nah, terkait dengan tadi kebetulan memang kita sempat berdiskusi di SC dengan waktu yang dipepetkan. Karena kita belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, kita makanya ada verifikasi. Jadi kalau waktunya dipepet di 1 hari sebelum hari H, itu kita tidak bisa memverifikasi data ataupun persyaratan lainnya. Nah, ini kita tidak bisa menyaring apakah memang layak atau tidak layak, ataupun memang sudah siap atau tidak siap dengan persyaratan yang mereka kirimkan kepada kami. Kalau umpamanya dipepet 1 hari, karena kemarin juga kan hanya 1 hari.
Jadi pada hari H dan kita tidak mengenal dulu gitu kan profilnya dan lain sebagainya. Makanya sekarang ada verifikasi, kemudian juga ada masa kampanye. Jadi para ketua ini bisa lebih memperkenalkan diri kepada perwakilan-perwakilan angkatan, kemudian juga kepada kita seluruh alumni untuk lebih mengenal siapa sih beliau dan kenapa sih layak menjadi ketua. Nah, ini harapan kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi kalau umpamanya mepet itu mohon maaf Kang, kita sudah bahas bahwa kita membutuhkan verifikasi data dan lain sebagainya untuk para calon ketua ini. Mungkin itu Pak terkait dengan waktu. Kalau untuk persyaratan kesehatan, surat keterangan dokter dan lain sebagainya, sebetulnya kan itu agak standar. Tapi nanti akan kami coba bahas kembali di tim SC, apakah memang diperlukan atau tidak. Mungkin itu saja. Kalau menurut tata tertib dan aturan ini tanggal berapa harus penjaringan ini dimasukkan gitu? Berdasarkan ini schedule. Tidak ada suaranya, Nay. Oh, maaf. Jadi untuk penjaringan ini itu sampai dengan tanggal 2 Desember. Jadi formulir pendaftaran itu diterima panitia paling lambat tanggal 2 Desember. Kemudian pemeriksaan administratifnya itu tanggal 8. Jadi ada masa kampanye mulai tanggal 9. Ya, nanti kita lihat saja. Apakah sampai tanggal 2 itu ada yang mencalonkan diri atau tidak ya? Nanti kita Ya, lihat sama. kalau memang betul. Kalau memang tanggal 2 masih belum ada calon, mungkin nanti kita akan perpanjang ataupun akan kita bahas kembali di panitia. Mungkin itu Pak I sementara ini. Oke. Lanjut. Barangkali ada lagi yang akan memberikan masukan, tanggapan, atau usulan? Kalau memang tidak ada, mungkin nanti saya akan serahkan kembali kepada tim OC. Dan selanjutnya terkait jadwal untuk Pramubes yang pertama, itu akan kita sepakati di WhatsApp group peserta Mubes kedua. Jadi mungkin itu saja dari kami, tim SC. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Bapak, Ibu, Akang, Teteh yang sudah berkenan menghadiri Zoom malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu sebelum jam 10, tapi itulah kurang lebih paparan dari steering committee yang disampaikan oleh Nay. Banyak yang baru datang ke sini ke Zoom meeting ini. Saya sapa Kang Riki Royana. Apa kabar Kang Riki Royana? Angkatan 2000, luar biasa.
terus ada Teh Widi ya, dan ada Kang Suherman. Eh, Sedikit diulas bahwasannya insya Allah MUBES kita ini akan diselenggarakan di tanggal 23 Desember. Jadi kurang lebih ada 40 hari untuk menuju tanggal tersebut. Dan rencananya insya Allah kita akan selenggarakan di Papandayan Hotel. Di waktu 40 hari ini kita tim panitia pelaksana terus akan bekerja. Yang utama adalah memastikan wakil dari setiap angkatan itu sudah terregistrasi. Dan mudah-mudahan sesuai dengan waktunya kita akan terus berjalan, dan diharapkan kita semua komit ya. Kita semua komit. Sebelum saya pastikan dan saya tutup acara ini, mungkin ada kesempatan untuk bicara. Saya tawarkan lagi kesempatan untuk bicara. Selain usulan-usulan atau ada sapaan-sapaan, pengenalan, silakan. Ada Kang Saud. Ya, Kang Nandang mau bicara? Kalau memang dari yang lain belum ada, saya minta izin untuk bicara barang 1 menit. Oh iya, mangga Kang Nandang. Baik, Kang Tebing, terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, sekali lagi saya Nandang Supriyatna dari OC, mewakili rekan-rekan di dana usaha khususnya. Sampai dengan saat sekarang kita untuk perkembangan dana yang masuk untuk perencanaan MUBES ini kurang lebih baru 25%. Jadi masih jauh dari harapan untuk bisa kita memenuhi target. Tapi kami sangat optimis dana ini bisa terpenuhi. Hanya tentunya saya sekali lagi izinkan tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu sekalian yang memang oleh Allah diberikan limpahan rezeki. Yuk kita sama-sama menjadi donasi di dalam kegiatan ini. Ya. Kalau sponsor kita berharap dari perusahaan-perusahaan, tapi dari pribadi kita sebagai angkatan yang memang sama-sama memiliki dan mencintai alma mater kita, untuk sama-sama mengulurkan tangannya sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik dari sisi pendanaan. Terima kasih Kang Tebing, mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Saya kembalikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kang Nandang, perjuangan dari Kang Nandang sebagai tim OC dalam proses persiapan pelaksanaan MUBES ini. Yang pasti saya juga ingatkan kepada calon peserta MUBES, ya paling tidak kita eksis datang nanti di MUBES saja itu sebetulnya sudah apresiasi yang sangat tinggi. Karena baru saja kita dengar dari tim OC sangat luar biasa mempersiapkan ini. Ya, itu paling tidak. Saya juga pengen menyapa sebentar kepada Kang Saud dari Solo nih. Mungkin ada suara-suara yang perlu disampaikan dari Solo, Kang Saud. Barangkali berkenan. Atau yang lainnya, silakan. Mas Yus, barangkali mau dari ya. Siapa saja memang tidak ada lagi yang mau disampaikan di Zoom ini. Seperti biasa sebelum tutup kita nanti ya. Jadi diharapkan semua yang hadir di sini
Perwakilan dari dimohon Solo, untuk Kang dipilih. Herman, Kang. Oh, Kang Suherman, silakan Kang Suherman. Kami pengen dengar pesan atau pesan dari Solo. Kang Suherman. Wes, silakan. Silakan, Kang Suherman. Ya, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa dimatikan? Nanya, alah, nggak ada esek. Oke, oke, Kang. Ini sinyalnya lagi ini nih. Siap. Lagi jelek nih sinyal nih. Gimana kabar Suherman? Sehat? Sehat, sehat. Sehat, Kang Andi. Andi, sehat, sehat. Bagaimana Kang Suherman dukung ya Mubes ini ya? Insya Allah kemarin tim Solo kan udah kumpul-kumpul juga lah. Betul. Jadi udah malah tim Solo di Kang Dani lah ya, yang lebih seniorkan di sini Kang Dani kan gitu. Mungkin tadi ada Kang Saud lah. Iya. Cuman mungkin kan ini usul kemarin ke Kang Ajis. Kemarin kan sudah dibahas di forum Solo. Inginnya kita tuh fokus ke siapa bakal calon ketua IKA sekarang. Jadi saya sih untuk ADART atau apa itu kan aturan main lah. Aturan main bisa kita bikin. Tapi siapa calonnya? Apakah kita mau seperti yang sudah-sudah? Pada senior udah masuk, pada keluar lagi kan gitu. Cari yang memang bakal calon siapa. Mungkin tadi Kang Ai bilang calon ketua harus yang mapan. Susah kan sekarang kan? Yang mapan belum tentu peduli. Carilah yang peduli. Untuk nominal mungkin dia punya waktu, punya memang integritas. Cari yang seperti itu. Kalau untuk mungkin keuangan ya bagaimana caranya? Ya kita bisa bareng-bareng gitu. Tapi yang peduli dulu ada enggak? Kalau yang contoh lah, yang IKA tahun kemarin, iya, jalan tidak. Saya lebih baik Kang Adi lah, Adi Tebing lah jadi ketua IKA sekalian, gitu. Beres. Iya, ya mungkin itulah. Mungkin saya sih usulkan carilah sekarang tuh calon ketua IKA-nya siapa. Dan itu dikeluarkan. Nanti semua angkatan mungkin bisa di-sharing gitu. Mungkin itu kan usulan dari saya. Lost ya. Oke, siap. Terima kasih ya Kang Suherman. Suaranya itu. Sama Kang Adi ya. Luar biasa. Ada Teti nih, Ibu Teti dari angkatan 96 yang baru ya, malah ditutup videonya. Ada lagi mungkin Kang Ade, monitor dari Kang yang Ade. lain. Oh siap, Kang Dade, bangga. Jadi, saya menyikapi pembicaraan yang tadi ya, Kang Nanda. Jadi saya juga sama berpikir sama-sama. Jadi semua yang ada di tim ini adalah kita sama-sama tim yang sama-sama ingin menyukseskan acara Mubes ini. Jadi dengan kehadirannya, dengan dukungannya, tentunya ini semua bisa berjalan dengan baik. Cuma yang perlu mungkin sebagai sebagai masukan saja. Ini masalah dana memang bukan hal yang mudah. Tetapi kalau seandainya rekan-rekan yang hadir di sini mau aja menjadi fasilitator untuk siapa kira-kira akan bisa jadi sponsor dan bisa menjadi menyampaikan tim kita akan mencoba mendatangi untuk mengajukan proposal
untuk apa? Untuk menyampaikan proposal itu bisa menerima dana daripada untuk kegiatan kita ini. Contoh seperti saya nih. Saya cuma menelpon seseorang, kamu bisa bantu saya nggak? Saya bilang, oh bisa Pak Dede. Oh kalau gitu nanti saya kasih tahu ini nomor HP-nya Techniar. Nanti Techniar akan menghubungi orang tersebut. Nah silakan dilanjut. Hanya model begitu aja mungkin mudah-mudahan alhamdulillah bisa membantu gitu. Jadi tidak perlu kita juga harus ke sana kemari gitu. Itu mungkin salah satu contoh untuk mendukung kegiatannya seksi bina usaha ya. Karena dengan banyak orang, banyak teman, mungkin peluangnya akan banyak juga. Itu saja. Terima kasih, Kang Adi Tebing. Nah, itu terima kasih juga Kang Dade. Itu salah satu keterbukaan ya buat kita. Barangkali selain kita juga ada kemampuan dan batasan ya, kita juga bisa menjadi fasilitator ya untuk menjembatani barangkali ada di relasi kita yang memang bisa menjadi sponsor untuk acara kita. Ya betul. Masih ada lagi yang mau bicara di Zoom ini? Sebelum kita tutup malam ini, silakan. Saya masih ada kesempatan 5 menit lagi. Dan informasi ya, memastikan dan menegaskan yang tadi SC sampaikan bahwa peserta atau bakal calon peserta MUBES itu sudah dibuatkan grup ya, yang total peserta grup itu kurang lebih ada 83 orang sampai saat ini. Dan insya Allah nanti dari tim OC akan terus memprogres ya pesertaan, karena perlu diketahui bahwa kealumnian kita itu kurang lebih ada 53 angkatan ATB dan FT Unbar. Yang terkumpul sekarang masih 37 angkatan. Mas Yus barangkali mau menyampaikan pesannya malam ini? Dari angkatan 88 ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Untuk angkatan 88 memang ada grupnya, tapi belum ada siapa itu yang menjadi ketua untuk ininya, Mas. Ketua angkatan. Iya, ketua angkatannya kan itu saya sempat saya tanyakan ke Novi ya. Iya. Novi itu katanya kita nggak perlu, siapa yang ini. Saya sempat nanya itu yang kebetulan saya kan kalau yang saya teman saya sendiri ya yang S1 itu cuman berapa orang dulu, 4 orang dan hanya 2 orang sekarang ini yang ada. Saya dan begitu ya. Ya. Jadi yang banyak kan temannya Mbak Novi. Iya. Jadi mungkin gitu ya. lebih ke arah teman-temannya Mbak Novi yang itu yang banyak. Kalau saya sama teman ada 1 perempuan, yang lainnya 4 orang udah. Yang jelas tinggal 2 orang lah. Nggak mungkin saya minta ke siapa. Baik, jadi nanti kalau gitu kita bantu Pak Yus ke Cenopi ya untuk pastikan ya, untuk peserta yang lain ya. Ya, sempat saya tanyakan juga tadi katanya enggak usah katanya kalau kita siapa. Oke. Tolong aja bantu aja. Siap. Ya, ke ketua angkatannya siapa gitu. Ya, atau paling tidak tadi sudah dijelaskan oleh SC, selain ketua angkatan yang memang sudah ada, kita juga bisa menandatangani surat perwakilan itu oleh orang yang memang dipercaya oleh angkatannya tersebut. Jadi tidak perlu oleh ketua angkatan. Ya. Ya, nanti saya bantu untuk informasikan ini kepada panitia untuk memfollow up ini semua, Kang Yus. Kira-kira siapa yang nanti untuk Mungkin itu aja. Oke.
Siap. Ya, Terima kasih Mas Yus. Terima kasih. Ya. Mangga Mbak Teti. Selanjutnya barangkali mau memperkenalkan. Ini ada Kang Bambang Diki yang pengen kenal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Akang Teteh semua. Perkenalkan saya Angkatan 96 TKTD. Salam kenal semuanya, semoga sehat selalu. Mungkin saya masih mengikuti atau masih apa ya, masih mendengar dan memahami dulu alur dari pertemuan ini. Jadi mungkin terima kasih atas kesempatannya nih dari Kang Tebing yang udah guide saya. Terima kasih. Gitu aja. Iya, sama-sama Mbak Teti sudah hadir juga di Zoom ini. Yang pasti informasi kita akan selalu sampaikan kepada seluruh alumni IKRTB FT Unbar. Begitu Mbak Teti. Oh iya, terima kasih. Terima kasih ya. Sampai jumpa di Zoom berikutnya ya. Ada satu kesempatan lagi yang mau disampaikan? Kalau saja tidak, silakan kepada yang lain untuk membuka videonya. Kita akan capture dan ini akan kita dokumentasikan dan akan kita sampaikan melalui platform Facebook, WhatsApp, dan YouTube. Baik ya. Kita hitung sampai 5 ya. Hitungan mundur ya. Udah semuanya dibuka videonya? Siap. Kang Ali udah siap ya? Kang Ali Lubis untuk capture-nya? Udah siap? Udah siap? Oke, 5, 4, 3. Silakan buka videonya. 2, 1. Ditutup. Terima kasih. Sekali lagi ya. Mami Sabrina, mana videonya? Mana? Oke, kita hitung lagi. 5. Ditutup dari sana kok. Maaf. Video saya ditutup dari host menonaktifkannya. Oh gitu. Coba hostnya dibantu. Hostnya dibantu. Kenapa video Mami Sabrina ditutup? Ini dokumentasi sejarah. Oke ya. Sudah terbuka semua? Mana Om Yudi? Teh Elisa, dibuka videonya Teh Elisa. Kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah. Oke. Tunggu sebentar, belum konfirmasi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Cukup. Oke, dengan begitu kita ucapkan alhamdulillah malam ini sudah berbicara dalam dan lebih dalam lagi tentunya di Zoom yang akan datang, dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini akan terus mengikuti rangkaian Pramubes IKA 2023. Biar kata saya ucapkan mohon maaf atas kata yang tidak berkenan, dan saya ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sukses semuanya. Sukses semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin.